Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara sedikit mengenai beberapa tingkatan atau derajatnya orang berpuasa. Dalam kitab Durratun Nasikhin karya Utsman bin Hasan Al-Khuwairi dijelaskan bahwa tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul awam, yaitu puasanya orang-orang awam. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah dari orang berpuasa. Lantas bagaimana ciri-ciri atau karakteristiknya? Karakteristiknya adalah kaful batni wal farji an qada'ish syahwati, yaitu menjaga perut dan farji dari sesuatu yang menimbulkan syahwat. Artinya bagi tingkatan yang seperti ini kita hanya diminta untuk menjaga perut atau menjaga kita dari lapar dan dahaga dan menjaga farji kita dari sesuatu yang menimbulkan syahwat itu tadi. Bisa dikatakan ini adalah tingkatan yang paling rendah atau tingkatan atau bisa didefinisikan sebagai puasanya orang-orang yang hanya memiliki atau berkeyakinan pada definisi syariatnya saja. Nah, menginjak tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas, yaitu puasanya orang-orang khos. Bahwa shaumus sholihin, ini juga dikatakan sebagai shaumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang sholih. Nah, ini menempati tingkatan kedua atau tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan tingkatan yang pertama tadi, yaitu caranya adalah atau ciri-cirinya, karakteristiknya adalah kaful jawarih anil adam, yaitu menjaga anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Fala yutimmu dzalika illa bimujawamati khamsati asya'a. Maka pada tingkatan ini tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan melakukan 5 perkara. Yaitu yang pertama, waddul baswari an kulli ma yudammu syar'an. Menjaga penglihatan, menjaga mata kita dari sesuatu yang tercela secara syariat. Jika pada tingkatan pertama kita hanya diminta untuk menjaga perut atau menjaga diri dari lapar dan dahaga, maka di tingkatan ini kita juga diminta untuk menjaga penglihatan kita dari sesuatu yang tercela secara syariat. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram tanpa ada hajat apapun. Seperti itu. Yang kedua, khifdul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yaminil ghamusi, yaitu menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau ngerasani, kadhibi berbohong, an-namimah adu domba, al yaminil ghamus yaitu sumpah yang palsu. Nah, secara garis besarnya adalah pada cara yang kedua ini adalah kita diminta untuk menjaga lisan kita dari suatu perkataan, dari suatu pembicaraan yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali, seperti ghibah, berbohong, dan lain-lain itu tadi. Nah, cara yang ketiga untuk mencapai tingkatan shaumul khawas adalah
kaful uduni anistima'i kulli makruhin, yaitu menjaga telinga dari sesuatu hal yang dimakruhkan, atau menjaga pendengaran kita dari satu hal yang dimakruhkan. Nah, di sini kita lihat bahwa cara-cara ini cukup komplit, di mana pada cara yang kedua tadi kita diminta untuk hifdzul lisan atau menjaga lisan. Di cara yang ketiga adalah kita diminta untuk menjaga telinga atau pendengaran kita. Artinya dari segi input dan outputnya kita sama-sama menjaga hal itu. Jadi tidak hanya kita menjaga apa yang keluar dari kita, dalam hal ini adalah perkataan, kita juga diminta untuk menjaga apa yang berpotensi masuk ke dalam kita melalui pendengaran. Jadi aspek output dan inputnya benar-benar diperhatikan pada tahapan ini. Nah, yang keempat adalah cara yang keempat adalah kafu jami'il a'dha'i anil makarihi wa kaful batni anis syubhati fi waqtil iftar. Yaitu menjaga seluruh anggota tubuh dari sesuatu hal yang dimakruhkan. Jadi kita diminta untuk menjauhi atau menjauhkan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dimakruhkan. Jadi tidak hanya haram yang kita jauhi, tapi sudah perkara yang makruh sudah kita jauhi. Dan kaful batni anis syubhat, ketika kita berbuka puasa, kita diminta untuk menghindari makanan-makanan yang syubhat atau tidak jelas asal-usulnya. Jadi pada tahap ini kita diminta untuk berbuka puasa yang sudah pasti terjamin halal. Ketika sudah ada, bahkan jika kadar syubhatnya tidak 100%, misalnya dalam makanan itu kadar syubhatnya hanya mungkin 1% saja, itu sudah tidak dapat masuk dalam kategori shaumul khawas ini atau puasanya orang khos. Nah, cara yang kelima atau cara yang terakhir untuk mencapai tingkatan shaumul khawas adalah alla yastaksiro minal halali waqtal iftari bihaisu yamla'u batnahu. Nah, ketika sudah berpuasa dan waktu berbuka sudah tiba, kita tidak memperbanyak makanan-makanan yang halal agar perut kita penuh atau sampai pada tahapan perut kita penuh. Artinya kita diminta untuk berbuka puasa sewajarnya saja, memerhatikan kadar makanannya juga, pola makanannya juga. Jadi di samping kita menjalankan perintah ini untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan tingkatan puasa yang lebih tinggi, kita juga mendapat sisi kesehatannya itu sendiri. Di sini diterangkan bahwa makanan yang halal itu tidak sampai pada tahap memenuhi isi perut. Artinya pada saat berbuka puasa, makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi itu merupakan makanan yang hanya untuk mengganti stamina kita yang hilang karena puasa. Stamina kita yang berkurang karena puasa. Jadi kita menambalnya dengan berpuasa. Jadi sewajarnya saja, tidak sampai pada tingkatan pada perut penuh. Nah, itulah tadi 5 cara untuk mencapai tingkatan yang kedua atau tingkatan shaumul khawas, yaitu menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga perut dari sesuatu yang syubhat pada saat buka, dan tidak memperbanyak makanan saat buka puasa. Nah, tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang paling tinggi adalah disebut shaumu khawasil khawas, yaitu puasanya orang khosnya orang khos. Jadi ketika shaumul khawas tadi kita golongkan beberapa orang, di dalam shaumul khawas itu ada beberapa orang, dari situ kita saring lagi ada beberapa lebih sedikit, yaitu shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang khosnya orang khos. Jadi kalau
Shaumul Khawas tadi pada tahapannya adalah tahapan awam dulu baru khawas. Nah, Shaumul Khawas ini tahapannya melewati khawas juga. Puasanya orang khos, juga khosnya lebih khosnya lagi. Seperti itu. Nah, karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah bagaimana? Yang di sini dijelaskan adalah shaumul qalbi, yaitu menjaga hati. Anil himamid dunia, yaitu menjaga hati dari segala kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita diminta untuk menjaga hati kita dari segala hal yang kurang berfaedah atau kurang memiliki kebermanfaatan. Seperti itu. Nah, cara berikutnya adalah wal afkari dunyawiyah. Shaumul qalbi anil afkari dunyawiyah. Bahasa lainnya. Nah, afkari dunyawiyah itu pemikiran-pemikiran yang bersifat duniawi. Waqafuhu amma siyallahu bil kulliyah. Dan menjaga diri kita dari sesuatu yang selain Allah. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita langsung kembalikan kepada Allah, kita niatkan bahwa hanya untuk Allah saja. Nah, kalau kita tarik sebuah simpulan atau bahasa mudahnya adalah kita tarik dalam bahasa yang lebih mudah adalah shaumul awam itu puasanya orang yang hanya pada tingkatan syariatnya saja, memenuhi syarat syariatnya saja, artinya tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, itu shaumul awam. Shaumul khawas itu menjaga anggota tubuh luar atau yang berhubungan dengan panca indera itu tadi. Ghadul basor menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah tingkatan yang paling tinggi itu menjaga hati. Artinya, segala kerentek hati, bahasa Jawanya kerentek hati atau kehendak hati yang buruk atau kurang baik, itu jangan sampai dilakukan. Ketika seseorang ingin mencapai level tertinggi, yaitu shaumul khawasil khawas ini, maka orang tersebut harus menjauhkan hatinya dari sesuatu hal yang buruk. Misalnya, ada orang sudah punya keinginan untuk kumpul dengan teman-teman, membicarakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, dalam hal ini, niatnya saja, kalau orang sudah niat seperti itu, belum dilakukan, belum direalisasikan, maka itu sudah dipastikan orang tersebut tidak dapat mencapai tingkatan shaumul khawasil khawas ini. Nah, dari ketiga tingkatan ini, saya berharap bahwa kita dapat mengintrospeksi lebih jauh kadar keimanan kita itu sendiri. Nah, apalagi di tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini, bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia secara global, di mana kita diminta atau dianjurkan untuk melakukan kegiatan semuanya di rumah saja dengan tidak melakukan kontak fisik sosial dengan orang-orang banyak, dengan tujuan adalah untuk meminimalisasi persebaran virus tersebut. Nah, dengan hal itu kita diminta untuk di rumah saja, melakukan ibadah di rumah saja, maka dengan kesempatan itu kita harus bisa memaksimalkannya untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Sudah pada tahapan mana kita berpuasa pada tahun ini. Ya memang pada tahun ini kita sedikit melakukan puasa yang berbeda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di luar rumah seperti darusan di musola atau masjid secara ramai-ramai, atau ada bagi-bagi takjil di pinggir jalan, dan lain-lain. Hal tersebut mungkin pada tahun ini harusnya adalah ditiadakan. Nah, bagaimana cara kita untuk memeriahkan euforia Ramadan itu? Ya salah satunya adalah dengan bermuhasabah diri ini.
Apalagi ketika kita melihat lebih jauh lagi bahwa pengertian daripada atau makna daripada kata syiyam itu sendiri adalah al-imsak, yaitu menahan. Artinya jika kita kaitkan lebih jauh lagi, maka khusus untuk puasa tahun ini kita diminta untuk menjaga atau menahan diri dari sesuatu hal yang kurang berfaedah di luar sana. Terutamanya menjaga diri dari kontak fisik tadi. Bukan kita menghilangkan budaya baiknya, tapi kita berpedoman pada kaidah fikih, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari atau menghilangkan sebuah mafsadah, sebuah hal yang buruk itu lebih baik atau lebih diutamakan daripada kita menjalankan sesuatu perkara yang baik. Artinya kita menghindari proses persebaran virus ini itu lebih baik daripada kita melakukan kegiatan misal tadarusan tadi atau berbagi-bagi takjil tadi, tapi dengan konsekuensi adalah persebaran virus ini semakin meluas. Seperti itu. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan kita semuanya secara umum dan khususnya bagi saya pribadi. Dan bila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.